Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Episode Episode ke-17. Nggak kerasa loh, kita udah 17 episode. ini sampai 30 episode ya, Bang? Oh ya 30 ya. Jadi itu cerita layangan putus kalah tuh. Layangan putus kalah ya. Kapadokia kalah deh, Kapadokia ya nggak? Yuk ke Kapadokia yuk. Kapadokia. Ini episode ke-17, cerita ngelanjutin yang kemarin ya, usaha itu. Tadi. Kemarin. Ya pokoknya episode sebelumnya, jadi itulah usaha tuh nggak pernah mengingkari hasil, ceritanya gitu. Jadi usaha, pokoknya niatnya lurus, usahanya keras, udah serahin aja nih di atas itu. Yang penting berusaha. Jadi itu berlaku terjadi dalam hidup kita ini ya, semua kayak gitu kan. Tapi sempat ini gak sih sempat kayak di titik dimana kayaknya nggak mau kerjain ini deh, kayak bukan frustasi tapi kayak capek. Kayaknya capek deh, kayaknya pengen beralih ke usaha lain atau yaudah kerja kantoran aja lah yang udah pasti gitu loh. Pernah nggak ya ayah terbesit itu? Itu nggak pernah kepikir sama sekali. Ayah kadang-kadang cuman rada malasnya itu kalau misalnya harus berangkat pagi, ibu nggak mendukung, itu aja tuh kayaknya udah males deh gini. Gitu. Nah itu aja tuh. Tapi kalau yang lainnya enggak. Ayah tetap mau jalan jam berapa, mau bangun jam berapa, kan kita 24 jam ya, ada yang ngisi tabung kecil. Kita sekarang ada pengisian. Mulai tahun 2017 kita ada pengisian tabung kecil buat orang sakit. Jadi itu 24 jam. Jam berapa aja orang datang. Dan itu selalu semangat terus. Nggak pernah namanya ngantuk, capek gitu. Nggak pernah. Apa saya? Ayah di tahun berapa itu yang kira-kira udah usahanya udah settle? Apanya apa? Ya, usaha settle tuh yang mungkin nggak pernah. Jadi nggak pernah namanya udah ini, nggak, jalanin aja. Tapi merasa settle itu merasa aman, merasa ini setiap saat merasa aman. Karena alhamdulillah selama ini cicilan juga pokoknya detik terakhir kadang-kadang bisa bayar gitu ya. Nah itu kita uji utang banyak cicilan. Tapi kira-kira 3 hari belum kelihatan gambaran. Tiba-tiba pas menjelang hari H dapat duit. Itu selalu, dan selama ini mukjizat. Alhamdulillah cicilan lancar. Jadi itu yang penting usaha aja. Kayak kamu mau kuliah. Ya kita tuh pokoknya banyak banget hal yang terjadi. Nggak mungkin tapi terjadi. Seperti yang paling gampang kamu kuliah ya, berdua kan. Dulu kuliah Fika kamu itu berdua bareng kuliahnya dan universitasnya bagus-bagus ya. Intinya itu bukan bagus apa enggak, mahal dah. BINUS sama UMN bareng. Ayah nggak punya duit. Dan pas banget Reva juga SD gak sih itu? SMP. SD itu. Masuk SMP ya? Masuk SMP ya? SMP ya? Ya, 2011 Reval nggak tahu tahun berapa tuh. Nah, intinya begitu. Pokoknya nggak punya duit terus. Ya, ayah sih terserah yang di atas. Kayak ayah ngomong sama kamu, gimana kalau misalnya yang di atas nggak ngizinin kamu kuliah, ya udah tahun depan aja. Ayah yang penting usaha. Tapi usaha terus. Yang di Depok itu hari Minggu ngirim, bosnya itu saking baiknya, hari Minggu dikirim, dipanggil kasirnya buat ngasih giro. Ayah bilang, bos ini buat kuliah anak. Saya nggak ngutang, tolong yang tagihan lama, tagihan yang udah ada, keluarin aja. Dikeluarin. Hari Minggu. Padahal hari Minggu tuh. Padahal hari Minggu, jadi bos itu, kebetulan pas gini pas ada bosnya. Panggil kasirnya, keluarin giro, Senin bisa cair buat bayar kuliah. Nah itu masih kurang, terus ke Hidroraya yang di Jatake. Gitu juga, nggak ada bosnya, dikeluarin juga. Jadi makasih ya, Sentra PKN Indo, bosnya udah almarhum. Jadi 2012 itu almarhum udah. Tapi itu bantu banget. Yang di Hidroraya, Pak Bing, Pak Windra, makasih. Mudah-mudahan lihat ya. Nah, kita gitu, dikeluarin bisa kuliah lah. Itu keajaiban itu banyak sekali kayak gitu. Jadi, Reval minta ya rasa-rasa minta motor bisa beliin. Bisa mobil. Ada usaha tuh ada titik rendah gitu kan. Pernah gak sih ada titik rendah gitu gak sih? Ada gak di tahun berapa misalnya? Atau kayak udah stabil aja saya, nggak melejit banget, nggak jatuh banget gitu, apa stabil aja? Standar aja itu. Kayaknya nggak ada sih yang sampai jatuh banget. Nggak tahu, ayah tuh percaya banget sama yang di atas, yang penting usaha keras aja. Kayak di Hidroaya 2019 kita lagi banyak utang, banyak ini, tiba-tiba diambil orang, ya down juga sih, itu down juga. Tapi ya ngobrol sama ibu sebenarnya solusi juga nggak ada, tapi dengan ngobrol itu bisa ringan, gitu, lebih ringan. Jadi dibukain juga 2017 kita udah mulai ngisi. Pas 2019 Hidroraya keluar, yang ngisi tiba-tiba jadi rame. Jadi ada aja gantinya.
udah di atas udah diatur, pokoknya niatnya kembali lagi luruskan niat Jadi aja. selama ini ibu mendukung aja ya? Oh, ibu Ibu dukung apa? banget. Ibu tuh kalau ayah curhat, kadang-kadang ada solusi, kebanyakan nggak ada solusi. Tapi dengan curhat sama ibu, nggak tahu, Cuma perasaan dengerin selesai aja. Dengerin aja. Banyak, ayah lagi. Lega gitu ya? Heeh. Aduh, Karena ini. mungkin ibu juga responnya nggak kayak, kamu tuh gimana gitu. Nah, itulah keluarga harus begitu. Jadi nggak ngomporin. Mending kalau nggak diem aja atau enggak ya udah kasih kayak penenang aja ya udah. Ya, kayak yang sering jadi masalah tuh kita kan nyewain tabu, kadang-kadang ada yang tagihan macet gitu, wah udah bulanan stres gitu. Cerita sama ibu, ya ibu sebenarnya nggak ada solusi, cuman kok jadi tenang. Pasangan kadang-kadang, oh iya itu udah ambilin aja. Nah itu jadi kita tambah emosi. Kalau ibu nggak tahu caranya gimana, pokoknya ayah kalau cerita, entah ibu mau ngomong entah enggak, kayaknya selesai aja gitu. Ayah jadi tenang gitu. Nah keluarga harus gitu, jadi nggak saling nggak Setuju, ngomporin, iya, jadi iya, panas, bubar Tapi jadinya. ayah pas mau usaha gas ini, ayah ngomong dulu ke ibu, ayah saya kan usaha gini kan, itu nggak. Ya ngomong lah, ya pasti ngomong lah. Terus ibu Bisa. ngomong aja. Iya. Kalau ibu mah ya ngedukung aja lah yang terbaik gimana kan ibu lebih Iya. sebenarnya kan ibu ngikut aja lebih paham kan ayah. Tapi ibu pernah nggak coba dari ibu ya? Ibu pernah nggak kayak satu titik kayak gini-gini aja sih hidup sama ayah gitu gak sih kayak? Enggak kayak sih. Pernah kayak gimana ya? Pernah gini-gini kayak Capek gitu. gitu maksudnya. Ya mungkin sih. Apalagi Kan sekarang kan kadang nggak menentukan ya. Pernah nggak sih kayak pengen ada perubahan baru atau gimana kayak gitu pernah nggak capek? Kalau ibu dari dulu juga semua ibu jalanin aja sih sebenarnya. Kayak zaman dari dulu dari ibu nikah tuh ya wah kayak gini kayak Sih lebih ke ngeluh berarti ya bukan capek kayak pernah nggak ngeluh kayak ya gimana sih kok usahanya gini-gini aja gitu pernah nggak? nggak pernah. kalau usaha sih nggak ini ya nggak ngeluh usaha tapi kadang-kadang suka mungkin ngeluh mungkin pengen apa nggak beli gitu. bisa kayak Jadi gitu. pengen beli ini kok nggak dibeliin, mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Tapi enggak sih kalau ibu mah kalau dari zaman ini juga yang udahlah jalanin aja. Ya kalau capek semua orang adalah namanya capek kan kita bukan robot. Ya gitu cuman kan ya udah pilihan lah bagaimana. Kan kalau udah pilihan kita mau diapain lagi. Nah, iya. Kayak bapak ini banyak ngomong udah pilihannya. Ngomongnya banyak ya sudah gitu ya kan Pak. Oke, lanjut. Jadi kalau ayah sih kalau yang dipikirin ayah sama ini, pokoknya kalau kita badan itu ikut pikiran kita. Kalau capek. Iya. Kalau aduh lelah capek, ngantuk. Kalau Iya. karena terbukti di ayah itu dulu lagi kamu kecil, lagi mbaknya namanya Tanti itu, mbaknya Tanti ini banget mau legenda banget ya, mau legenda. Karena anaknya masih kecil, cantik juga. Kemudian kita beliin sepeda karena kalau jalan kaki kesian ini. Nah, beli sepeda keranjang itu, ayah itu begadang hampir tiap malam. Bisa Iya, sampai jam benar. 3, jam 4, tapi jam 7 ayah bangun nganterin kamu. Iya. Minjem sepedanya Mbak Tanti yang kita beliin. Sepeda keranjang kamu berdua tuh bonceng tuh. Ngantar sekolah TK itu. Nah, sepeda keranjang itu kita beliin itu lewat orang ya kayak ini. Pokoknya kita beliin buat dia gitu. Jadi dia pulang pergi itu legenda Mbak Tanti itu. Terus kita sedihnya, hah? Ya, aku ingat banget. Ya itu bahkan sampai dibilang karena cantiknya dibilang adiknya ibu. Ada yang bilang adiknya ibu. Terus kita nyeseknya juga dia keluar karena mau dikawinin sama orang tua ya. Iya. Karena bapaknya punya utang sama Sampai orang kita tua. tuh ikut-ikutan. Orang Cianjur. Kita sampai ikut-ikutan sok-sokan jadi mau pahlawan kesiangan, tapi ya mau gimana nggak bisa. Iya nggak bisa. Itu dramatis juga. Nah, jadi maksud ayah gitu. Ayah begadang jam berapapun, kalau kewajiban ayah nganter kamu bangun pasti bangun. Iya kan? Nggak pernah nggak kan? Mau nganter gas nganter. Tapi ayah, kalau ibu juga bebasin ayah juga main. Dulu kan musimnya main truf, main gaple di depan di pos satpam. Pulang jam berapa aja ibu nggak masalah. Tapi ayah juga tanggung jawab juga. Jam 7 nganterin kamu nggak usah dibangun dan bangun nganterin. Nanti habis itu nganterin gas, oh ngantuk, ya ngantuk. Tapi karena aduh ngantuk nih ngantuk. Jadi badan tuh ngikutin pikiran. Ini mungkin ya buat kita semua, buat yang dengerin juga, jangan biarkan pikiran menggerogoti badan gitu loh. Jadi pikiran harus menguatkan badan, itu aja ya kan? Ya. Menurut Itu. kita. Jadi Kita banyak bisa. hal-hal kayak gitu. Makanya kamu kan pernah ayah bilang juga, pokoknya seperti ayah bilang tadi kan, kalau ini pikiran pokoknya semua badan tuh semua ngikutin. Kalau sakit, kalau lelah gitu. Aduh nggak kuat nih, nggak kuat. Aku nggak bisa nih, nggak Ya, bisa. otak tuh segalanya, pemicu Jadi, ini semua. Harus
bergaul juga harus yang punya pikiran positif. Harus yang jangan sampai terbawa arus yang pikiran negatif. Kita bergaul dengan siapa aja tapi disaring. Orang tua juga ada yang jeleknya juga, jangan ikutin. Ayah ibu pasti ada sifat jeleknya juga, jangan ikutin. Yang bagus diikutin gitu. Nah, ini episode usaha udah jalan. Kita usaha alhamdulillah. Jadi step-stepnya tuh kelihatan meningkat ya kan. Alhamdulillah anak-anak udah mentas semua, udah hasilnya udah kelihatan lah ya lumayan. Ayah sekarang udah santai, tinggal menikmati hidup sama ibu, udah tinggal nguyul-nguyul cucu aja kan. Cucu mana yang mau diuyul, ada 3, mana yang mau diuyul bisa gitu kan. Ya udah. Nanti kita lanjutin episode berikutnya tentang apa nih? Pengisian gas ya. Pengisian gas tadi kan udah. Kan 24 jam pengisian gas. Nanti ada pengisian gas lagi COVID itu yang mencekam itu kita Nah, cerita. itu nanti pengisian gas yang COVID kita ceritain lagi sama kamu yang kecil itu, yang kamu demo di pagar itu. Iya, udah, oke. Jadi SD itu dia itu dijemput telat, demo di pagar. Iya. Udah. Sama dianterin kuliah. Melorot. Dianterin kuliah, udah nyampe, ngerasa cot gitu. Vika ya di binus Adan. Ya udah itu cerita lucunya, itu buat intermezzo ya. Oke? Kita lanjutin episode berikutnya. Ini pengisian gas yang waktu COVID ya, dramatis ya. Oke? Ya. Dah.